Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Seluruh alun-alun itu sunyi. Mata semua orang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka melihat guru besar Huan, yang telah pingsan di tanah. Setelah bertahan selama 10 hari, tidak ada yang menduga bahwa itu akan berakhir dengan kegagalan di saat-saat terakhir. Dua cahaya merah hijau berinteraksi satu sama lain dalam kuali obat. Aroma obat yang kaya menyebar ke seluruh alun-alun. Namun, itu tidak lagi menyebabkan orang merasa santai seperti sebelumnya. Sebaliknya, semua orang merasa hati mereka menjadi sangat berat. Mata Tang Zhen tampak kusam saat dia melihat kuali obat. Ekspresi kalahnya tak tertahankan untuk dilihat. Orang seperti raksasa mengungkapkan emosi seperti itu. Itu sungguh memilukan. Di tepi alun-alun, wajah cantik Tang Huo'er juga telah berubah menjadi putih. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan senyum berduka. Tubuhnya yang cantik terhuyung sedikit. Beberapa murid dari lembah api yang terbakar di belakangnya dengan cepat melangkah maju untuk mendukungnya. Seluruh alun-alun itu benar-benar sunyi. Suasana khusyuk itu menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Tidak ada yang berani membuka mulut mereka untuk berbicara pada saat ini. Suasana hening dan bertekanan berlanjut selama beberapa saat sebelum suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar, memecahkan keheningan yang menekan di alun-alun seperti yang terjadi. Lembah Ciftang, bolehkah aku melanjutkan penyempurnaan? Meskipun Tang Zhen dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya kaget ketika mendengar kata-kata ini. Dia melihat wajah serius Xiao Yan sebelum sedikit melebarkan mulutnya. Beberapa harapan tiba-tiba melonjak dari keputusasaan di hatinya. Teman muda Xiao Yan, apakah kamu dapat menyaring pil bodhisattva api ini sendirian? Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar berpikir terlalu tinggi padanya. Bahkan dengan dirinya saat ini, ada kemungkinan keberhasilan yang sangat rendah ketika memperbaiki pil obat bermutu tinggi tingkat 7. Namun demikian, itu setidaknya lebih baik daripada hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika kami melanjutkan penyempurnaan, mungkin masih ada peluang. Namun, jika kami menyerah sekarang, kami akan gagal total. Mata Xiao Yan membebani Tang Zhen. Matanya memiliki kekuatan seorang anak muda. Pengalamannya selama tahun-tahun ini telah menciptakan karakter tangguh Xiao Yan. Dia jarang menyebutkan kata-kata menyerah. Jika dia menyerah di tengah-tengah pelatihan selama 20 tahun ini, sepertinya dia tidak akan bisa melarikan diri dari sampah klan Xiao, apalagi mencapai panggung yang saat ini dia berada. Hati Tang Zhen sedikit terguncang ketika dia merasakan mata Xiao Yan yang hangat. Tatapannya beralih ke cahaya hijau merah yang dipancarkan dari kuali obat. Setelah beberapa saat ragu, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Yan Xiao, karena kamu telah mengatakannya seperti ini, silakan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkan kamu bahkan jika akhirnya gagal. Senyum muncul di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar balasan Tang Zhen. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Lembah kepala Tang, tolong bantu jaga aku. Jangan biarkan siapapun mengganggu aku. Aku akan mencoba yang terbaik. Nasib akan menentukan apakah aku akan berakhir. Xiao Yan berbicara dengan cara yang serius. Dia segera menutup matanya perlahan dan segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Kekuatan spiritual di antara alisnya tersapu keluar tanpa ditahan. Segera, itu seperti gelombang tanpa akhir saat melonjak ke kawah obat api merah.
Tang Zhen meluruskan tubuhnya sedikit ketika dia melihat Xiao Yan mulai bertindak. Ekspresi yang kalah di wajahnya dengan cepat ditarik. Tubuhnya berangsur-angsur naik ke langit sementara mata buritannya menyapunya. Akhirnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan masuk kemana saja dalam jarak 100 kaki dari panggung batu." Hati para murid dari lembah api pembakaran menggigil ketika mereka merasakan ketegasan dalam kata-kata Tang Zhen. Dengan segera, mereka menangkupkan kedua tangan dan mengakui pesanan. Setelah itu, mereka secara bertahap mundur tanpa menciptakan suara sedikitpun. Semua guru besar alkemis di platform tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Mulut mereka tanpa sadar berpisah setelah memahami sesuatu. Bahwa Yan Xiao sebenarnya berpikir untuk memperbaiki pil bodhisattva saja. Meskipun hanya langkah formasi pil terakhir yang tersisa dalam penyempurnaan pil ini, itu pasti bukan sesuatu yang dia akan dapat capai. Perlu diketahui bahwa seseorang yang dapat memperbaiki pil obat kelas 7 tingkat tinggi cukup langka bahkan di menara pil. Meskipun semua orang penuh dengan ketidakpercayaan, mereka tidak berani untuk secara acak membuka mulut mereka setelah melihat ketajaman wajah Tang Zhen di langit. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyembunyikan keraguan mereka jauh di dalam hati mereka. Wajah Xiao Yan memiliki kesendirian yang tidak pernah terlihat sebelumnya saat dia berdiri di atas panggung batu. Kekuatan spiritualnya mengendalikan setiap inci kuali obat. Itulah mengapa dia bisa merasakan aspek menakutkan dari pil obat tingkat 7 yang bermutu tinggi. Kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan bisa menyebabkan energi alam sekitar berfluktuasi. Jika bukan karena gunung kuali meleleh ini, kemungkinan bahwa energi alam eksternal akan menjadi tidak teratur. Kekuatan spiritual mengalir keluar dan sepenuhnya membungkus cahaya hijau merah di dalam kuali. Segera, itu dipisahkan menjadi sejumlah string energi yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan-lahan digabung menjadi dua kelompok cahaya. Kekuatan spiritual baru saja menginvasi dua kelompok cahaya ketika tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Tetesan kental hijau dan merah mungkin kecil, tetapi mengandung kekuatan ratusan bahan obat langka. Selain itu, semua bahan obat ini telah tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Saat ini, kekuatan obat mereka telah digabungkan bersama. Ini cukup untuk mengetahui seberapa padat kekuatan obat dalam dua tetes cairan kental ini. Mungkin itu karena dua cairan kental yang melakukan kontak, tetapi kekuatan obat di dalamnya tampak sangat liar dan kasar. Itu sangat sulit untuk fusi untuk melanjutkan. Selain itu, kekuatan obat liar dan kekerasan memancarkan sebuah tolakan yang mencoba untuk mendorong pihak lain. Xiao Yan diam sejenak sebelum ia menemukan bahwa kekuatan obat dalam dua tetes cairan obat tidak menunjukkan keterbelakangan. Sebaliknya, mereka menjadi lebih intens. Kesenjangan di antara mereka juga perlahan tumbuh. Jika ini terus berlanjut, lupakan fusi, bahkan membuat mereka melakukan kontak akan menjadi tugas yang sangat sulit. Masalah yang menyusahkan ini adalah sesuatu yang Xiao Yan bertemu untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun penyegaran pil obat. Itu tidak merepotkan ini bahkan ketika dia sedang memperbaiki pil saat itu di Akademi Dalam. Tentu saja, itu karena Xiao Yan telah memasuki kondisi misterius pada waktu itu. Saat ini, dia tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Melanjutkan dengan cara ini juga bukan solusi. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam saat dia merasakan perlawanan intens yang ditransmisikan dari kekuatan spiritualnya, yang melilit dua tetesan cairan. Sebuah pikiran melewati pikirannya, dan seseorang bisa merasakan kekuatan spiritual yang meresap interior kuali obat melonjak keluar. Akhirnya,
dengan marah menekan 2 tetes cairan. Blaar, suara yang dalam dan serius terdengar di dalam kuali obat. Di bawah kekuatan penuh penindasan spiritual Xiaoyan, 2 tetesan merah hijau, yang baru saja berpisah, ditekan dengan kejam bersama-sama. Namun, mereka tidak menjadi tenang sebagai hasilnya. Sebaliknya, balas dendam yang lebih ganas meletus sesaat kemudian. Gelombang demi gelombang riak energi yang luar biasa sengit menyebar dari 2 tetes. Setiap kali mereka bertabrakan melawan kekuatan spiritual Xiaoyan, mereka akan menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah bertahun-tahun meminum pil yang disempurnakan, aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menyelesaikan 2 hal kecil hari ini. Xiaoyan juga sedikit marah dengan pembalasan energi cair. Hatinya berubah lebih ganas dan kekuatan spiritual yang megah dalam kuali obat segera teraglomerasi menjadi bentuk spiral. Ini mulai berputar liar. Mengikuti transformasi kekuatan spiritual menjadi spiral berputar cepat, tekanan dari itu tiba-tiba melonjak. Cairan hijau dan merah perlahan-lahan membuat kontak di tengah-tengah tekanan sengit ini. Setelah itu, mereka dipaksa diremas bersama. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiaoyan saat kedua tetesan cairan ini diremas bersama. Tekanan melonjak segera dikurangi. Pada saat yang sama, api hijau giok muncul entah dari mana, menelan cairan hijau merah. Peningkatan dan pengurangan tekanan serta pelepasan nyala sempurna dikendalikan oleh Xiaoyan. Jika ada kesalahan yang terjadi selama periode waktu ini, itu akan mengakibatkan hilangnya beberapa kekuatan obat, dan itu akan berakhir dengan mengurangi kemungkinan berhasil menyempurnakan pil. Meskipun Xiaoyan telah meremas 2 tetes cairan bersama-sama, itu juga telah menghabiskan kekuatan spiritual Xiaoyan. Namun, dia saat ini tidak mempertimbangkan semua ini. Kekuatan spiritualnya adalah secara naluri dimasukkan ke dalam cairan hijau merah. Setelah itu, dia menangkap semua perubahan kecil di dalamnya. Dari sini, dia mulai mengendalikan tekanan dan suhu nyala dengan hati-hati. Ada keheningan di luar panggung batu. Tang Zhen melihat tubuh gemetar Xiaoyan. Hatinya diangkat ke tenggorokannya sebagai hasilnya, terutama ketika ia melihat ekspresi Xiaoyan secara bertahap berubah pucat. Bahkan dengan ketenangan Tang Zhen, dia tidak bisa menahan perasaan detak jantungnya meningkat. Namun, itu beruntung bahwa gemetar tubuh Xiaoyan tidak berlanjut lama sebelum secara bertahap tenang. Pada saat ini, Tang Zhen merasakan nyala hijau jade tiba-tiba muncul di dalam kuali obat. Matanya memandang, dan dia melihat cairan hijau merah perlahan berputar di dalam api. Bahkan ada tanda-tanda yang samar-samar memadatkan cairan. Adegan ini tidak asing bagi Tang Zhen. Dia tahu bahwa ini adalah prekursor untuk pembentukan pil. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Ekspresi gembira juga tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah berharap Xiaoyan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan langkah terakhir. Tang Zhen mungkin melihat semua hal yang mudah dan santai dari luar, tapi Xiaoyan telah berusaha keras. Jika kekuatan spiritualnya tidak jauh melebihi para alkemis dari tingkat yang sama, dia pasti tidak akan dapat menyelesaikan tugas yang sulit seperti itu. Meskipun ini adalah kasusnya, itu juga menyebabkan jiwanya yang kuat secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam di dalam hatinya. Dia dengan paksa menekan perasaan lemah di dalam jiwanya, dan dia memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan suhu api dan tekanan spiritual. Di bawah pemanggangan berulang api giok hijau dan penindasan kekuatan spiritual moderat, cairan hijau merah secara bertahap mengeras. Keheningan di dalam alun-alun berlanjut sepanjang hari dan malam. Selama periode waktu ini, tempat itu mati sunyi. Bahkan tidak ada suara sedikit pun muncul. Namun,
Tidak ada yang tersisa selama periode waktu ini. Mata semua orang terfokus pada panggung batu. Semua orang benar-benar ingin tahu apakah pemuda yang sangat muda ini akan dapat menyelesaikan langkah terakhir ini atau tidak. Sinar cahaya pagi tiba-tiba tersebar dari langit dan memecahkan malam yang gelap di lembah gunung. Energi alami di dalam lembah api yang terbakar yang sangat besar tiba-tiba mulai berfluktuasi sesaat sinar pagi ini muncul. Tang Zhen, yang duduk bersila di atas panggung batu, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menunjukkan sukacita liar saat dia melihat ke tengah panggung batu. Aroma pil tiba-tiba tersebar dari kuali obat. Gemuruh terdengar. Awan gelap tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan saat Tang Zhen membuka matanya. Petir bergulir dalam awan gelap. Ular-ular perak mengalir kemana-mana, menghasilkan suara yang mengejutkan dan kuat ketika mereka bergerak. Awan tebal dan gelap berkumpul di langit di atas lembah. Sinar cahaya pagi yang baru saja muncul di cakrawala, terhalang oleh awan. Dalam sekejap, seluruh lembah telah menjadi sangat gelap. Hanya ketika petir berwarna perak menembus awan gelap akan lembah di bawah menyala. Aroma obat di panggung telah mencapai puncak kejenuhan ketika awan gelap berkumpul di langit. Bahkan energi alami di sekitarnya dari panggung batu digambar oleh aroma pil ini, memancarkan sedikit getaran saat melakukannya. Api hijau giok yang sangat ganas terbakar di dalam kuali obat. Pil obat bola hijau kehijauan perlahan berputar di udara di atas api. Energi yang mengejutkan berulang kali dipancarkan dari itu. Energi bertabrakan dengan dinding kawah obat, memancarkan suara logam berdentang. Xiao Yan melihat pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Senyum tanpa sadar muncul di wajahnya yang putih pucat. Kelopak matanya perlahan-lahan tertutup dan kelelahan menyebar dari jiwanya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Formasi pil kali ini benar-benar membuatnya terlalu lelah. Jika keinginannya tidak mendukungnya dari dalam hatinya, kemungkinan dia akan sulit untuk berhasil. Petir yang memotong awan gelap di langit menerangi wajah pucat Xiao Yan. Dia tampak sangat lemah. Semua orang tahu bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya begitu mereka melihat kondisinya. Teman muda Yan Xiao, ucapan terima kasih semata tidak memberikan keadilan yang sangat membantu. Biarkan penangkal pil itu pada diriku yang dulu. Kamu bisa beristirahat untuk sementara. Tang Zhen terbangun dari keadaannya yang bersemangat. Dia buru-buru berbicara dengan tangannya ditangkup ketika dia melihat kondisi Xiao Yan yang lemah. Tang Zhen baru saja akan bertarung dengan apa yang disebut pil petir setelah mengucapkan kata-kata ini ketika dia tiba-tiba mendengar Xiao Yan terengah-engah. Fali Ciftang, serahkan masalah pil petir padaku. Tang Zhen terkejut ketika mendengar ini. Dia buru-buru berkata, teman muda Yan Xiao. Yakinlah bahwa pil petir ini tidak akan dapat menyakiti aku yang lama. Bagaimana kamu masih dapat menerima pil petir ini dalam kondisi kamu saat ini? Tentu saja aku tahu bahwa kamu dapat menerima petir pil. Namun, Mai boneka setan bumi masih membutuhkan pil petir untuk menyempurnakan tubuhnya. Xiao Yan memutar matanya dan bergumam di dalam hatinya. Dia segera melambaikan tangannya dan boneka setan bumi berwarna perak cerah muncul dengan sekejap. Dia melirik Tang Zhen dan dengan lembut tertawa, Fali Ciftang, pil petir ini berguna bagi aku. Tolong jangan merebutnya dariku. Setelah penyempurnaan oleh pil petir terakhir kali, kekuatan boneka setan bumi sudah pasti meningkat. Jika itu menjalani penyempurnaan lain, itu mungkin bahwa kekuatan dari boneka setan bumi akan meningkat lagi. Hal ini adalah petarung kelas atas untuk Xiao Yan. Akan lebih baik jika kekuatannya bisa meningkat. Tang Zhen terkejut ketika dia melihat boneka setan bumi yang muncul. Sebuah kejutan langsung terlintas di matanya saat dia berseru, Wayang.
Dengan penglihatan Tang Zhen, ia secara alami mampu mengidentifikasi boneka setan bumi dalam sekejap. Xiao Yan tidak merasa terkejut tentang ini. Dia mengangkat kepalanya, melihat awan tebal gelap di langit, dan mengangguk. Karena teman muda Yan Xiao bersikeras melakukannya, aku akan mengizinkan boneka kamu menghadapi pil petir. Kamu hanya dapat menyuarakan kekhawatiran jika sesuatu terjadi nanti. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xiao Yan memiliki kepercayaan diri dalam bonekanya, Lightning Pill ini pada akhirnya sesuatu yang Xiao Yan telah panggil dan Tang Zhen tidak dapat berkomentar terlalu banyak. Selain itu, Xiao Yan sudah memberinya dukungan besar dengan membantunya dengan sukses memperbaiki pil Bodhisattva api. Tang Zhen secara alami tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang masalah kecil seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menatap ke langit. Dia dengan lemah mengangkat tangannya dan dengan lembut berkata, "Pergi." Perintah itu baru saja terdengar ketika kaki boneka setan bumi dengan keras menginjak tanah. Tubuhnya naik seperti roket dan berhenti di udara. Awan tebal dan gelap memancarkan cahaya kilat di sekitar beberapa ratus kaki di atas kepalanya. Kejutan di mata Tang Zhen tanpa sadar meningkat dalam intensitas ketika ia melihat bahwa boneka setan bumi mampu tetap menggantung di udara seperti seorang elit Dousong. Hatinya memuji. Dia menemukan bahwa dia tampaknya tidak dapat melihat melalui pria yang sangat muda ini. Bukan hanya orang ini memiliki api surgawi, tetapi dia juga memiliki sebuah aci yang hebat hasil dalam hal perbaikan pil. Sekarang, dia bahkan mengeluarkan boneka yang sebanding dengan seorang elit Dousong. Semua ini menyebabkan identitas Xiao Yan menjadi jauh lebih misterius. Semua perubahan di panggung batu ditangkap oleh mata mereka yang hadir, terutama kasus ketika mereka melihat Xiao Yan memanggil sosok manusia berwarna perak yang terbang ke langit. Semuanya tercengang. Karena boneka yang tidak memiliki nafas, beberapa dari mereka dengan indera yang lebih tajam bisa tahu apa itu setelah menyelidikinya. Ini sebenarnya boneka. Apakah Yan Xiao berniat menggunakan boneka ini untuk memblokir pil petir? Pil petir yang dibentuk oleh pil obat tingkat 7 bermutu tinggi bukanlah permainan anak-anak. Bahkan bintang 5 dan lebih ahli Dousongs hampir tidak akan bisa memblokirnya. Bisakah boneka itu menerimanya? Semua orang yang hadir merasa benar-benar tidak yakin tentang Xiao Yan. Karena penampilannya yang mengejutkan sebelumnya, bagaimanapun, semua orang belajar untuk menjadi sedikit lebih baik. Mereka tidak berani secara acak mengejeknya karena semua orang tahu bahwa pemuda ini, yang tampak jauh lebih muda dari mereka semua, memiliki pencapaian yang jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Meskipun ini cukup keras untuk para Grandmaster ahli kimia ini, bagaimanapun juga, itu adalah kebenaran. Mereka tidak akan bisa melarikan diri terlepas dari betapa sulitnya bagi mereka untuk menerimanya. Karena mereka tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa menerimanya dengan paksa. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Para murid lembah api yang terbakar di sekitar alun-alun tidak dapat membuat kepala atau ekor dari tindakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan berada di puncaknya, mereka mungkin masih mempercayainya jika dia ingin menerima pil petir. Namun, dia benar-benar dihabiskan. Lupakan menerima Lightning Pill. Bahkan murid lembah api yang terbakar secara acak akan dapat mengalahkannya saat ini. Apa yang dipikirkan ayah? Meskipun boneka itu akan menerima pil petir, jelas bahwa itu terhubung ke Yan Xiao. Jika boneka dihancurkan oleh pil petir, Yan Xiao akan menderita cedera sebagai hasilnya. Dengan kondisinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menerima pukulan seperti itu. Alis Tang Huo vertikal saat dia mempelajari sosok berwarna perak di langit. Dia tanpa sadar dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri.
Xiaoyan tidak peduli tentang banyak mata ragu di sekitar alun-alun. Dia juga tidak melakukan apa-apa tentang mereka karena awan gelap di langit telah melepaskan kekuatan mereka setelah periode penyegaran. Raungan gemuruh nyaring terus bergemuruh. Aku ingin tahu apakah boneka setan bumi akan naik kelas setelah menyerap pil ini, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Boneka setan bumi dibagi menjadi 3 kelas, manusia, bumi, dan langit. Ketika boneka awalnya disempurnakan, itu dicampur antara grade man terendah dan earth grade. Namun, setelah disempurnakan oleh pil petir sekali, itu melompat ke tingkat bumi. Hanya bumi kelas boneka setan bumi mampu melawan 5-6 bintang Dousong. Jika itu adalah boneka setan langit kelas tertinggi, kemungkinan besar itu akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan dalam menghadapi seorang elit Dousun. Boneka kelas Dousun. Hati Xiaoyan tanpa sadar berubah panas ketika dia memikirkan hal ini. Secara bertahap tenang, itu pasti tidak mudah mencapai level langit. Hal semacam ini harus diambil lambat. Blaar. Guntur tiba-tiba meledak di langit ketika pikiran ini muncul di kepala Xiaoyan. Dengan segera, orang bisa melihat petir perak pekat setinggi paha yang merobek awan gelap seperti ular piton perak raksasa. Setelah itu, ia bergegas menuju kuali obat di atas panggung batu dengan cara yang seperti kilat. Sebuah pikiran bergegas melalui hati Xiaoyan ketika petir perak melesat keluar. Boneka setan bumi di langit segera bergegas turun. Itu muncul di panggung batu, melebarkan lengannya, dan membiarkan baut berwarna perak itu dengan keras menabrak tubuhnya. Ledakan. Blaar. Petir perak menghantam tubuh boneka sementara suara yang luar biasa dalam, teredam muncul. Suara ini menyebabkan hati semua orang tiba-tiba melompat. Tubuh demon boneka bumi didorong oleh petir perak ini dengan hampir 10 meter. Hanya dengan begitu ia secara paksa menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, tak terhitung jumlah busur berwarna perak berkedip saat mereka berulang kali memasuki tubuhnya. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan kulit mereka akan terbelah sejak lama. Namun, boneka setan bumi tidak merasakan apapun. Sebaliknya, tubuhnya yang keriput secara berangsur-angsur menjadi lebih kuat saat petir masuk. Ini sebenarnya menyerap energi dari pil petir. Tang Zhen melihat boneka yang baik-baik saja meskipun telah disambar petir perak. Itu bukan menyerap kekuatan baut. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Tang Zhen ketika dia melakukannya. Blaar, blaar, blaar. Setelah sambaran petir perak dengan mudah diterima oleh boneka setan bumi, awan gelap di langit mulai sangat bergejolak. Sesaat kemudian, 3 guntur lain, bahkan lebih kuat dari yang pertama, bergegas turun dari awan gelap. Suara gemuruh ledakan terdengar. Ledakan, ledakan, ledakan. Dihadapkan dengan 3 baut perak ini, boneka setan bumi tidak ragu sedikit pun di bawah kendali Xiaoyan. Itu muncul seperti penangkal petir, menarik 3 petir perak dari petir ke tubuhnya. Boneka setan bumi jatuh di bawah serangan sengit dari 3 petir perak. Itu menabrak tanah. Kedua kakinya dimasukkan jauh ke dalam tanah batu keras. Namun, naik setelah petir perak tersebar. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat melayang ke udara, muncul seperti dewa perang agung yang tidak akan pernah jatuh. Pil petir tampaknya telah menjadi marah dalam menghadapi provokasi ini oleh boneka setan bumi. Ini berulang kali memuntahkan banyak kilatan petir dari awan gelap. Setelah itu tampak seperti senapan mesin karena mereka memberi isyarat ke tubuh boneka setan bumi dengan suara berderak. Adegan spektakuler ini menyebabkan mereka melihatnya untuk merasakan napas mereka berubah lamban.
Mata Xiaoyan menatap boneka setan bumi yang dihancurkan lagi dan lagi oleh pil petir di langit sebelum itu akan naik lagi. Senyum penuh dengan antisipasi tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuatnya boneka setan bumi akan menjadi setelah disempurnakan oleh pil petir kali ini. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan antisipasi ketika dia memikirkan ini. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.